Oke teman-teman, selamat petang. Kembali lagi di podcast kita yaitu podcast teman ngopi. Karena ngopi nggak bakal asik tanpa adanya teman dan obrolan. Bersama saya Hafid Gozi dan juga Saya Bangkit Putra. kembali ingin ngobrol-ngobrol berdua, Ngobrol santuy. ngobrol hal-hal yang mungkin bisa memotivasi kalian ataupun menghibur kalian. Oke. Obrolan kali ini mungkin bakal memotivasi buat adik-adik kita ya, Pak. Ya mungkin karena ini lagi musim-musim menjelang tahun ajaran baru ya Mas. Mungkin kita akan berbagi sedikit tips and trick atau pengalaman-pengalaman untuk Pengalaman masuk ke pribadi kita lah ya. perguruan tinggi ya Mas. Mm-mm. Karena kan akhir-akhir ini juga udah ujian kan udah selesai ya, Pak. Gak ada ujian Mas. Yang Nggak ada ujian. sekarang ini malah lulus Lulus. jalur virus. Oke, oke. Ya Jadi masuknya sama nggak, Pak? mungkin sama, nanti akan pakai tes kalau SBMPTN ya. Nanti kalau untuk SNM mungkin udah ada yang diterima. Oke, sebelumnya kita ucapkan selamat dulu untuk teman-teman yang baru lulus. Udah ke Yang baru lulus dulu udah. Pak. Yang baru Udah lulus lulus. SMA jalur virus. Dan selamat untuk yang udah lolos SNMPTN. Udah punya kampus tuh udah nyaman lah. Berarti dia ayam tentrem loh Jinawi. Oke, mungkin kita akan bahas apa ini, Pak, malam ini? Malam ini mungkin kita bahas tentang pengalaman masuk kampus. Seperti Instagram motivasi-motivasi untuk masuk kampus mungkin ya. Kali ini Oke, bersama narasumber kita, narasumber mahasiswa ternama di Universitas Yogyakarta. oke. Kita Siapa sambut, itu? kita sambut. Neng. Saya sendiri. Oke, ada Bangkit Putra Wardana, asal Halo, sekolah dari SMA Negeri 6 Purworejo. halo. Salam kenal. Oke, mungkin Mas Bangkit yang mahasiswa sudah pertengahan ya mungkin ya, udah lulus tahun 2018 dan Ini masuknya ini udah akhir, Pak, malah, Pak. semester Saya. berapa, Pak? Saya kan masuk semester 5 ini, Pak. Oke, berarti tinggal 2 semester lagi nih. Semoga doakan ya Mas Pak. Bangkit ya. Pak. Semoga Amin, Pak. lulus Biar cepat. lulus. Amin. Amin. Cerita saya mulai dari mana ini, Pak? Mungkin bisa dimulai dari pendaftaran-pendaftaran sebelum diterima mungkin Mas. Perjuangan-perjuangannya hingga sampai pada titik di mana Anda dinyatakan diterima di teknik mesin. Oke. Lanjut, Pak. Saya mulai cerita mungkin dari SMA saya ya, Pak. Saya berasal dari SMA yang ya lumayan bagus lah di kota kita ya, Pak. Iya, SMA yang termasuknya SMA-nya banyak, bukan cuma satu. Ada 6, sama 6. Saya juga orang siswa yang biasa-biasa aja kalau di kampus di sekolah saya biasa-biasa aja. Di kelas juga saya mungkin celelean ya, Pak. Kan Bapak sekelas gimana nih? Saya dulu. Ya, kalau dinilai sih siswa yang agak bandel lah. Bahkan saya nggak pernah perhatiin guru tuh nggak pernah saya. Tapi Mungkin jangan contoh guys. Ntar mungkin bakal nyesel di akhir. Ntar saya ceritain. Nah, ujian. Setelah itu kan kelas 12-nya ujian. Untung ujiannya tidak menentukan kelulusan. Mungkin kalau ditentukan kelulusan melalui ujian saya juga kurang bagus lah hasilnya. Nah, sebelum ujian itu udah ada pendaftaran sebelum SBM sama SNM. Just info, saya tidak masuk SNM, kuota SNM saya tidak masuk. Ya di situ saya mulai menyesal lah karena dari kelas 10 sampai 12 tuh saya ya kurang maksimal lah dalam belajar di sekolah. Jadi buat adik-adik tolong banget dimaksimalin dari kelas 10-nya sampai kelas 11 ya, Pak, kalau SNM, Pak. dari untuk SNM itu Kelas dari berapa?
Kelas Kelas 10 10 sampai sampai kelas 11 kayak nggak salah. Iya, emang 11. Seingat saya 11, Pak. ya Pak. Ya. 5 semester Pak ya? Oh, berarti kalau 5 semester masuk ke kelas 12 semester awal berarti. Semester 1 kayaknya masuk ya. Nah, saya nggak masuk ke kuota SNM. Di situ saya menyesal banget. Dan yang SNM juga katanya banyak teman-teman yang ngambil SNM tuh terserah dia lah. Maksudnya yang penting keterima. Ya beda sama prinsip saya, Pak. Kalau saya tuh harus masuk yang menurut saya yang cocok buat saya lah, yang sesuai hati saya, keinginan saya. Kalau cuma sekedar masuk gitu ya percuma lah Pak. Saya kan entarnya juga susah sendiri malah mengikuti kuliahan. Nah, setelah itu saya ujian berlangsung, ujian selesai. Habis itu saya daftar yang ikatan kedinasan pakai jalur rapot. Namanya tuh PMDK apa Pak? Yang kedinasan pakai rapot itu Pak? Itu bukan kedinasan, Pak. Itu politeknik. Oh, politeknik, oh, politeknik ya. Saya mendaftar politeknik itu. Apa itu namanya pendaftarannya Pak dulu Pak? PMDK. PMDK kan. Nah, PMDK itu syaratnya udah banyak banget. Tapi kan karena rapot saya yang kurang bagus lah. Itu tadi yang jarang merhatiin itulah. Nah, pengumuman saya nggak keterima. Saya masih santai itu karena teman-teman saya juga belum banyak yang dapat kampus. Nah, setelah itu sudah selesai. Saya daftar SPM. SPM saya daftar ke UNS. Itu UNS itu saya daftar kedokteran, Pak. Itu UNS jalur apa, kedokteran. Pak? SPM itu, Pak. Oh iya iya, Jalur SPM. SPM. Kan habis PMDK terus SPM. Oh, berarti itu Nah, PMDK untuk penolakan pertama ya, Pak? itu penolakan pertama saya, Pak, PMDK. Terus saya daftar SPM, UNS kedokteran sama teknik sipil. Sama Undip apa ya? Undip itu teknik mesin. Saya daftar teknik mesin. Dan setelah tes, saya nggak keterima lagi. Karena setiap SPM, tes-tes itu saya nggak belajar. Itu bodoh sih, itu penyesalan banget. Itu bukan bodoh, Pak. Penyesalan banget. Nggak tahu diri, Pak. Emang udah buang-buang duit. Kan kalau tes gitu pakai nginepnya belum, transportnya, buang-buang Makan. duit orang tua, buang-buang duit. Nah, pendaftaran itu mahal berapa dulu Pak? 200 apa ya? Ya sekitar itu lah. Saya juga lupa itu, Pak. Udah lama sih. Nah, itu setiap SPM itu berarti mungkin 500 itu dibuang lah. Dibuang percuma itu. Jadi buat teman-teman yang mau masuk ke perkuliahan ini harap belajar dulu sebelum tes. Jangan kayak saya. Karena kalau kalian kasihan sama orang tua kalian, kalian harus belajar biar masuk, harus masuk. Kalau bisa SNM tadi yang masuk, biar nggak buang-buang duit. Nah, setelah SPM itu mandiri dulu apa kedinasan dulu ya Pak? Dinasan. Kedinasan dulu kayaknya. Nah, saya daftar STAN. Kalau STAN saya tes di Jogja. Emang di Jogja kayaknya. Di Jogja kan dulu tesnya itu cuma tes doang, nggak ada lari. Saya di situ ngambil bea cukai sama pajak. Untuk yang STAN ini saya agak belajar lah. Saya juga udah pinjam buku STAN. Ya nggak pinjam sih, pinjam doang. Orang satu buku doang yang saya pinjam. Saya pinjam buku STAN satu. Saya pengen lah kedinasan gitu. Biar katanya kan nanti idaman lah. Ya cukai kan seragam. Nah, saya tes ditemenin bapak saya.
di Jogja. Karena teman-teman saya beda jadwalnya, jadi saya sama bapak saya selesai tes, hasilnya langsung muncul dan saya nggak lulus karena bahasa Inggris saya kurang. Karena kan ada min-minan kan Pak dulu Pak. Ya, passing grade 30. Apa sih? Saya cuma dapat berapa dulu? 20 apa ya? 20. Karena saya kerjain semua itu dulu. Nah, buat kalian kalau nggak pasti jangan dikerjain. Kalau bisa yang bener aja yang dikerjain, yang merasa bener lah. Karena kalau semua bakalan kayak saya. Kalau nggak tahu bener salahnya. Nah, selesai stan, saya coba tuh daftar ujian tulis punya GM. Oh, sebelum itu saya udah daftar semua itu ujian-ujian sendiri di setiap kampus tuh udah tak daftarin kayak UNS, TIDAR, UNS enggak ding, UN TIDAR, mungkin Pak. UNY, oh. UNY, nah itu UNY saya udah daftar itu Pak, UNY udah bayar malah, kan dulu hampir bareng kan sama UGM, Ya, di situ saya udah deg-degan tuh, karena teman-teman saya udah pada keterima di universitas masing-masing. Udah pada seneng tuh mereka. Tinggal saya satu belum dapat kampus. itu saya juga belum dapat kampus Pak waktu apa tes UGM kan saya juga ikut Pak. Wih, bukannya udah keterima di UNY, Pak? Itu waktu pengumuman baru udah keterima, pengumuman dulu UNY terus baru pengumuman UGM. Oh. Nah, di situ udah deg-degan tuh, Pak. Kan teman-teman kita udah punya kampus semua nih. Ya, Punya kampus. Nah, saya udah deg-degan. Saya udah disuruh ke swasta sama bapak saya. Ya saya berusaha dulu lah. Nah, dari situ saya belajar. Paling giat saya belajar itu, Pak. Saya full belajar itu, Pak. Saya belajar, saya pinjem teman saya yang pernah podcast di sini, namanya Darin. Nah, dia paling berjasa sih sama gua. mungkin Anda Ya, lupa pinjam. jasa saya Pak. Apa? Mungkin Anda lupa jasa saya. Buku yang saya Bentar. pinjamin waktu malam sebelum tes Pak. Ini step dulu, Pak. Bentar. Kan saya ceritain, tenang. Nah, Darin itu saya dipinjemin punya semua kayaknya. Berapa itu? 3 apa ya? 3 apa berapa, orang banyak banget kok. Itu buku paket semua itu. Lulus utul, lulus apa itu tak pinjem semua. Belajarin semua. Gila lah, itulah. Juangan gila banget. Bahkan saya pernah sampai saya disuruh tidur, jangan belajar. Padahal biasanya saya suruh belajar pas tidur. Paling gila sih. Paling niat sih itu. Nah, malamnya kan saya ngekos, malam tesnya saya ngekos sama Pak Apit ini. Sama dua lagi, Umam ya Pak? Umam sama Raihan. Nah, saya tigaan sama satu kos. Itu berapa kali berapa Pak dulu Pak? 3 kali 3 nya sih Pak. Cukup kecil sih. Kayaknya kurang sih Pak. 2 kali 3. Dua kamar apa ya Pak? Orang kaki saya nggak bisa lurus kok. Saya tekuk. Ruangan kecil lah ya pokoknya lah ya. Kecil banget lah. Itu ya memang kata pepatah sih, harus prihatin dulu lah kalau mau dapat enaknya, harus prihatin dulu. Nah, situ kita dulu barengan tes. Saya satu tempat nih sama Pak Apit. Ya, Umam sama Rian itu beda. saya ingat itu Pak di SMP Negeri 8 Yogyakarta. Oh, di SMP 8. Itu di sana kan saya bilang mudah kan, Pak? Iya, saya juga bilang udah Pak. Itu biar
Menciutkan itu Pak sebenarnya, menciutkan nyali-nyali yang samping kita. Itu ekspresinya asik banget sih. Langsung pada paling mandang kita pinter banget ya Pak. Kalau aku sih nothing tulus lah Pak, intinya langsung kerjain semua, habisin. Bener, saya juga kerjain semua Pak. Bahkan yang ada minnya itu saya kerjain, bodoh amat. Tapi emang menurut saya sih agak mudah sih Pak. Saya juga Mungkin ngira kalau itu udah. memang kalau teman-teman kalau punya kepinginan masuk ke perguruan tinggi negeri yang bagus, harus belajar giat banget. Karena bakal ngerasa mudah soal yang sulit. Beneran, itu udah saya praktekkan sendiri. Buat kalian yang masih malesan, gak apa-apa males-malesan. Yang penting ada suatu waktu yang kamu harus giat, harus niat banget kalau punya kepinginan. Biar keinginan kalian tercapai. Nah, habis itu ya kita makan seadanya ya Pak. Dulu makan kita di mana tuh? Burjo ya Pak. Iya berjauh. Padahal yang lain tuh banyak yang di KFC. Dulu malah diajak ke KFC saya sama teman saya. Kayaknya ke Cheese Factory ya. Cheese Factory. Ya gila lah. Kita bawa duit berapa doang ya Pak. Masa sudah ke situ ya gimana? Lidah-lidah burjo suruh ke restoran mahal. Tapi kalian bakal ngerasa perjuangan banget lah kalau kalian nggak enak-enakan di sana. Jadi kalian tuh kayak dapet banget lah feelnya di perjuangan kayak gini. Jadi ntar kalau kalian dapet, kalian bakal seneng banget, lebih seneng dari orang yang lagi seneng-seneng. Oke, lanjut. Habis tes, saya kembali ke kota tercinta dan saya mencari kampus-kampus lagi karena kan ya saya udah pesimis lah, mana mau IM menerima saya yang bodoh ini, yang malesan ini. Nah, habis itu saya cari-cari kampus lain kayak udah Brawijaya. Bahkan saya mau daftar UNS terus, saya seneng banget sama UNS. Kenapa itu Pak? Gak tahu itu Pak. Kayak ada ikatan gitu, tapi kok malah nggak keterima di UNS. Saya kepinginnya kedokteran. Gak sadar diri banget saya. Nah, habis itu hari pengumuman tiba. Sebelum pengumuman teman-teman udah rame tuh, udah banyak yang ditolak, udah rame di grup. Saya sempatkan untuk sholat isya dulu sebelum melihat hasilnya. Mungkin Saya waktu berdoa. itu saya nyaranin Bapak mungkin ya. Waktu itu sholat itu baca-baca apa gitu dulu apa ya? Bener banget. Bapak yang nyaranin. Malah yang mau bukain Bapak kan? Iya, Yang iya. mau bukain Saya hasilnya. ingat itu. Itu waktu saya di Jogja itu. Posisi lagi di Jogja, lagi di kosan temen. Habis sholat saya buka. Cedet. Ijo. Alhamdulillah. Anda diterima. Itu seneng banget sih Pak. Saya langsung ngabarin orang tua saya. Dan langsung dibeliin dulu tuh nasi goreng apa ya? Langsung dibeliin nasi goreng sama bapak saya sama ibu saya. Mungkin Karena itu kebetulan di luar. rasa syukur yang amat sangat. Banget lah Pak, banget. Bapak sama ibu saya pulang tuh. Nah, ekspresinya seneng banget Pak. Saya kabarin kalau saya keterima. Itu hal paling membanggakan sih Pak. Lah menurut saya, lihat orang tua senyum tuh seneng banget Pak. Saya juga Apalagi walaupun nggak merasakan secara langsung lolosnya itu, mungkin saya lihat kayak gitu aja sudah seneng banget saya Pak. seneng banget Pak, beneran. Saya cium Pak, ibu saya.
Nah, Mungkin itu salah satu doa dari orang tua Anda, Pak. iya sih. Emang doa orang tua emang paling mujarab, Pak. Beneran. Siap. Setelah itu, saya udah ngiklasin tuh UNJ. Walaupun udah bayar, saya ikhlasin lah. Anggap aja kayak mana ya, kayak udah terima kasih lah, ya kayak sedekah lah. Ya, ambil kayak gitulah ya, Pak. Karena percuma juga Pak, saya tes juga malah buang-buang duit kan. Sana Biaya lagi kosnya, lah ya, Pak. transportnya Pak. Juga saya udah seneng lah keterima di UGM, saya udah seneng banget malah. Hari daftar ulang pun tiba guys. Saya, Pak Apit, sama Ridwan itu dari anak IPS, sama Teman saya temennya Pak Apit ya Pak. namanya Dava. Dapa. Bahkan sampai sekarang saya malah akrab sama Dapa ini. Nah, itu kita naik motor bareng-bareng. Saya dulu boncengan apa ya Pak? Sama Pak Apit. Oh enggak. Saya udah bawa motor sendiri. Ya, udah bawa motor sendiri, fixernya itu ya, Pak. Padahal baru bisa kopling kan ya Pak. Udah saya pasal di Jogja, gila itu. Nah, udah selesai. Daftar ulang. Saya sama Dapa juga anak UGM. Saya daftar ulang. Mencar sama Pak Apit. Apit kan ke UNJ. Saya ke UGM. Daftar ulang itu saya foto, terus ngambil alma mater, ngambil KTM, ya dan lain-lain lah. Saya di situ ketemu sama Ahmad. Ahmad sekarang udah di PDN, dulu di UNJ. Ahmad sama saya ditemenin Ahmad juga. Saya diambilin sama Ahmad dan setelah pendaftaran selesai, sekarang saya menjadi mahasiswa UGM. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. berkat yang namanya usaha nggak mengkhianati hasil guys. Dan Mungkin dan doa orang tua juga ya, Mas Bangkit ya. doa orang tua itu nomor satu, kedua usaha kita, ketiga doa kita. Faktor keberuntungan itu masih ada. Tapi mungkin itu Oh ya, juga bagian dari rezeki Anda lah, Pak. ya emang sih Pak. Alhamdulillah Pak. Ya mungkin ada tips Tapi dan buat trik yang mau dibagikan, Mas Bangkit. kalau bisa usaha dari kelas 10 itu dari SNM. SNM kalau bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalian mau dan kalian inginkan. Yang penting sesuai bakat dan minat kamu. Karena menurut saya SNM itu paling gratisan lah. Jangan bebanin orang tua sama tes-tes yang di luar ditanggung pemerintah. Kayak itu kan kalau SNM udah pakai rapot, jadi kalian nggak perlu kemana-mana. Karena kalau kalian sampai tes-tes SBM, SBM, tes mandiri, itu kalian buang-buang duit. Transportnya bayar, nginep di sananya bayar, terus konsumsi itu kayak makanan kan nggak mungkin kita langsung laju gitu-gitu, tetap makan di sana kan. Nah, kalian juga perlu makan di sana. Pokoknya kalian buang-buang duit itu. Kasihan orang tua kalian kalau kalian malah bebanin ke orang tua kalian. Jadi kalau kalian merasa emang rapot kalian nggak mampu SNM, ya kalian ngumpulin duit lah buat bantu-bantu besok kalau buat daftar-daftar. Karena daftarnya sendiri juga bayar. Itu kalau sekali tes mungkin 500 itu keluar ya Pak. Kalau sekali tes ya mungkin ya bisa segitu kalau sama biaya-biaya yang lain, Pak. Biaya bayangin itu 500. Bayangin daftar sekitar 500 sejuta 500 1 juta 500 itu dibuang kalau kalian udah tanpa usaha lah. Kalian cuma ikut-ikut tes kayak saya dulu kan cuma ikut-ikut tes itu belum usaha. Kalau yang ujian mandiri itu kan saya usaha bener buat gimana caranya saya biar masuk ke situlah, biar dapat perguruan tinggi negeri yang bagus yang saya pengenkan. Bahkan ini di luar ekspektasi saya sih. Saya bisa masuk di situ.
Dan jangan lupa kalian minta doa restu sama orang tua kalian kalau ingin tes. Doa orang tua adalah doa yang paling mujarab lah kalau menurut saya. Kalian nggak pengen lihat wajah bahagia dari orang tua kalian pas kalian masuk di perguruan tinggi yang bagus? Itu ekspresi yang pengen saya dapetin terus setiap hari. Beneran. Walaupun itu ya kayak bukan prestasi sih, kayaknya apa ya itu. Kayak Suatu capaian juga kebanggaan ya. enggak sih. Ya cuma kebanggaan lah. Beneran. Buat orang tua kalian bangga. Mana caranya kalian berusaha. Usaha doa. Karena dengan usaha tanpa doa juga percuma. Doa doang juga kalian tanpa usaha juga percuma banget. Harus diimbangi lah usaha sama doa. Jangan kayak males-malesan kayak SMA. Nikmatin dulu SMA. Alah apaan. Itu masa depan kalian. Jangan nikmatin. Tapi perjuangin. Karena kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan di akhir. Bukan sekarang ini. Mungkin itu sih saran dari saya. Kalau menurut saya pribadi, dari pengalaman saya gitu Pak. Oke, mantap. Tetap harus berusaha lah. Saya 3 buku loh. Saya 3 buku tak pelajarin. Gila. Luar biasa 3 yang sih buku. Pak, pengalaman yang patut diacungi jempol Pak. Ya, Mungkin alhamdulillah lah Pak. mungkin itu saja mungkin ya Pak yang dapat kita share-share pada para pendengar podcast ini, karena Mungkin kalau ada salah-salah kata ya maafin lah. Karena kan saya juga ada sedikit lupa lah ceritanya. ya nggak apa-apa Pak. Ya mungkin dapat disimpulkan ya kalau kita berusaha tanpa doa itu mungkin kita bisa dianggap sombong. Kalau berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong. Jelas Nah, banget. Ini tuh intinya ya kayak kutipan paling bagus sih. Beneran. yang paling penting sih memang doa dari orang tua, terutama doa dari ibu Pak. Doa restu dari Nah, ibu itu yang paling mujarab. bener banget. Bener banget. Paling bener itu Pak. Kayak kalau ibu ngucap tuh kayak doa lah. Beneran. Mungkin Jadi jangan sekali-kali kayak nyakitin ibu kalian tuh janganlah. ya mungkin segiat apapun kalian berusaha, sekeras apapun usaha kalian, kalau ibu kalian nggak merestuin, mungkin akhirnya akan gagal juga itu Pak. Mungkin itu aja Pak cerita dari saya. Mungkin besok Bapak bisa cerita tuh pengalamannya. Ya mungkin nanti akan saya share pengalaman saya untuk masuk dari perguruan tinggi juga di Yogyakarta, salah satu perguruan tinggi negeri. Ya mungkin segini dulu cerita pada malam hari ini. Bagi kalian yang mau berbagi cerita tentang pengalaman masuk perguruan tinggi juga boleh. Boleh DM kita di @afgozi ataupun Bangkit Xiao untuk tanya-tanya ataupun mau share juga pengalaman boleh. Atau bisa langsung Boleh banget. email kita yaitu ke temanngopi69@gmail.com. Oh Oke, ya buat kalian lanjut Pak. jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini biar kalian bisa dengar-dengar podcast kayak ya ini kayak bermanfaat lah ya Pak. Salah Iya. satunya yang bermanfaat ya, Pak. Ini bermanfaat buat kalian. Ambil baiknya, buang buruknya. Dan terima kasih buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Maaf banget kalau ada salah-salah kata dari kita. Kita tidak berniat buat ngomong kayak gitulah. Ya mungkin kita cuman hanya bisa berbagi-berbagi cerita yang seperti ini. Mungkin untuk sebelumnya kita cuma hiburan-hiburan, cuman share-share pengalaman yang tidak begitu bermutu. Kalau ini mungkin Ya, ya. patut didengar lah, karena ini juga Aku sih ngomong. Aku. bisa memotivasi kalian mungkin untuk berusaha lebih giat lagi dalam belajar. Oke, kita akhiri podcast kali ini. Mungkin yang dapat kalian ambil yaitu kita semua harus tetap terus belajar. Jangan main-main terus. Kalau waktu SMA mungkin di kelas 12
kita harus lebih giat lagi. Dan di kelas 10 jangan sampai buat kesalahan lah. Intinya jangan terlalu main-main karena dari kelas 10 hingga kelas 12 itu menentukan masa depan kalian, dan pengalaman ini dapat dijadikan pedoman buat kalian mungkin karena Motivasi lah Pak, motivasi bukan pedoman lah. Motivasi lah. sebagai apa tadi Motivasi Pak, ya, motivasi lah. sebagai motivasi Bukan kalian, pandangan lah, pandangan hidup. pandangan Pandangan hidup. pandangan cara untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri yang kalian impikan. Jangan pernah berhenti berusaha, guys. Ya karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, dan hasil juga akan membuat orang tua kalian bangga jika hasil dari usaha kalian itu sendiri mampu membuat kalian menjadi lebih berarti. Tepuk tangan dulu, guys. Mungkin omongan saya agak ngelantur kemana-mana. Mungkin efek dari cerita pengalaman yang luar biasa dari Mas Bangkit Putra Wardana. Beri applause. Mungkin sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Thanks banget udah dengerin sampai akhir. Ilahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bangkit Putra Wardana. Saya Afid Gozi. See you next time. Tetap bersama teman ngopi. Stay di rumah aja sekarang. Dan mungkin bisa diselingi dengan ngopi. Karena ngopi nggak bakal asik tanpa adanya obrolan dan teman. Oke, see you next time. See you.